Shalom jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Allah, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bersorak, kita bersuka cita, dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dialah Raja yang bertahta penuh atas kehidupan kita. Kita angkat pujian, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, doa di
Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelut, akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Sebelum kami lebih jauh memasuki ibadah pada pagi hari ini, kami datang untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Seringkali ya Tuhan, kami menutupinya di hadapan sesama kami, bahkan juga di hadapan Tuhan. Sekalipun kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, bagaimanapun kami menyembunyikan dosa kami daripadamu, Engkau pasti mengetahuinya. Tapi ampuni kami ya Tuhan, yang masih suka hidup di dalam dosa. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami tidak lagi mau berkompromi dengan dosa. Tuhan ampuni kami juga, yang oleh karena kesibukan kami di dalam hari demi hari, kami sampai lupa bahwa ada penyertaan-Mu di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Kami lupa untuk kami bersyukur betapa baiknya Engkau, betapa Engkau baik tanpa kami meminta Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami kekuatan di dalam setiap hal yang boleh kami kerjakan. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, layakan dan sucikan kami untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang telah datang dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur yang ke-32 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan saya akan membacakan petunjuk hidup baru untuk kita sekalian yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka setiap kita dapat dimampukan untuk boleh mengasihi sesama kita. Kasih Allah yang sudah mengubahkan kehidupan setiap kita, kiranya kita juga boleh membagikan kasih-Nya yang agung. Kita angkat pujian, agungkanlah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapai.
Tuhan untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman memberi hidup. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman Allah penuh kuasa, tentu digenapkannya. Lebih indah dari emas, lebih dari madu. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Tiap hari baca Alkitab dan selalu ku taat, dipimpin Roh kebenaran, lebih kenal Tuhan. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kepada pendeta melati dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali beribadah. Marilah kita akan berdoa sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan tolong kami semuanya. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini masih melakukan ibadah di rumah karena situasi pandemi yang tidak hanya dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia, tetapi juga dihadapi oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Dan selama ini kita melakukan ibadah secara online. Beberapa gereja sudah ada yang melakukan ibadah bersama secara fisik di gereja, tetapi tentunya tetap melakukan protokol kesehatan.
gereja kita bulan September masih melakukan ibadah online. Kiranya Tuhan terus menolong kita meskipun kita beribadah di rumah. Tema minggu ini, gerejaku, keluargaku. Setiap kita adalah bagian dalam keluarga kita masing-masing. Dalam saat-saat seperti ini, dalam menghadapi masa pandemi sekarang ini, keluarga harus bersatu, mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Anak-anak masih harus belajar di rumah, dan kita semua menghadapi perubahan-perubahan itu. Semua ini perlu kerjasama yang baik di dalam keluarga, saling memperhatikan dan saling mempedulikan satu dengan yang lain. Suka dan duka ditanggung bersama dalam keluarga. Kita tidak hanya menjadi bagian dalam keluarga kita sendiri, tetapi kita juga menjadi bagian dalam sebuah gereja. Tuhan yang lebih dahulu memanggil kita menjadi anaknya, menjadikan kita bagian dalam gerejanya. Dalam gereja, kita tidak hanya berkumpul, kita tidak hanya bertemu secara fisik, kita tidak hanya melakukan aktivitas kegiatan bersama, tetapi Tuhan mau lebih dari itu. Tuhan menginginkan kita melakukan bagian kita. Ada bagian yang dapat dan harus kita kerjakan sebagai hidup dalam gereja, sebagai keluarga, untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Apa yang dapat dan harus kita kerjakan? Yang pertama yaitu saling memperhatikan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 12, 25 sampai 26 yang berbunyi demikian. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Rasul Paulus menggambarkan gereja dengan tubuh. Tubuh terdiri dari banyak anggota: kaki, tangan, mata, kepala, telinga, dan sebagainya. Tentunya kita tidak dapat hanya memperhatikan salah satu atau sebagian anggota saja. Misalnya, kalau tangan kita sakit, kita biarkan, hanya tangan yang sakit kok, bukan kepala. Biarkan saja sakit, enggak usah diobati, enggak usah diperhatikan, tidak mungkin ya. Kita pasti akan berusaha untuk mengobati tangan kita yang sakit, menyembuhkan tangan kita. Karena ketika satu anggota tubuh kita sakit, seluruh tubuh kita turut merasakan sakitnya. Kita tidak hanya memperhatikan anggota tubuh yang nampak dari luar saja. Misalnya sebagai seorang wanita, kita tidak memperhatikan hanya rambut saja yang kelihatan dari luar, dirawat, wajah kita yang nampak dari luar. Kalau hanya itu saja yang kita perhatikan, anggota-anggota yang lain tidak diperhatikan, itu mengganggu kesehatan seluruh tubuh. Organ-organ tubuh
yang nampak dari luar atau yang tidak nampak dari luar, semua sama-sama diperhatikan. Apalagi organ-organ tubuh yang di dalam itu sangat perlu diperhatikan. Jantung kita, paru-paru kita, hati, empedu. Kita perhatikan organ-organ tubuh, seluruh anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Malahan kalau ada rambut putih satu aja yang tumbuh, kita mungkin juga bingung ya. Waduh, udah tumbuh rambut putih. Kita perhatikan seluruh tubuh kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua harus mendapat perhatian yang sama. Saat ini kita semua banyak kegiatan di rumah, ya. Anak-anak juga belajar di rumah, orang tua, dewasa, banyak kita ada di rumah. Kita juga perlu memperhatikan kesehatan mata kita. Ya, kita harus memperhatikan jangan sampai kita terlalu bekerja dengan mata kita, terutama banyak kita main game atau kita terus mata itu dipergunakan. Mata juga perlu diperhatikan, mata juga perlu istirahat. Dalam kondisi pandemi saat ini, kita tidak hanya perlu memperhatikan kesehatan diri kita, juga orang lain. Tetap memakai masker, dengan jaga jarak, dengan sering cuci tangan. Hidup bersama dalam gereja dengan anggota-anggota yang berbeda-beda, diperlukan juga sikap saling memperhatikan satu anggota dengan anggota yang lain. Sekali lagi saya tadi mengatakan, gereja bukan sekedar aktivitas bersama. Bukan sekedar kumpul-kumpul bersama. Bukan sekedar pokoknya ngumpul di gereja. Itu lebih dari itu. Tuhan mau ada sikap saling memperhatikan satu anggota dengan yang lainnya. Memperhatikan semua anggota. Sikap peduli satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan, tanpa meninggikan yang satu, merendahkan yang lain. Belajar peduli dengan orang lain. Peduli dengan kebutuhan sesama kita. Adakah yang membutuhkan pertolongan? Apa yang dapat saya lakukan untuk menolong orang lain? Kalau Tuhan menggerakkan kita saat ini untuk menolong orang lain, lakukan sekarang. Jangan ditunda. Apakah kita juga peduli dengan mendoakan orang lain? Jika ada satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jika ada yang kesusahan, kita dapat membantunya. Ada simpati, ada kepedulian, ada perhatian satu dengan yang lainnya. Ada saat-saat kita ini memerlukan bantuan orang lain. Ya, ada saat-saatnya kita juga memberi bantuan kepada orang lain. Marilah kita tinggalkan sikap egois yang hanya peduli dengan diri sendiri, yang mungkin selama ini hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang penting saya, tidak peduli yang lainnya. Saat ini kita memang belum melakukan ibadah bersama di gereja dan juga belum melakukan persekutuan doa bersama di gereja. Kita dapat mendoakan di rumah kita masing-masing. Kita dapat memberikan perhatian satu dengan yang lainnya dengan mendoakan jemaat-jemaat ataupun kita memberikan salam atau pesan melalui WhatsApp. Setiap hari Minggu gereja mengirimkan renungan sepekan
dan pokok-pokok doa jemaat. Dan itu dapat dipakai kita di rumah untuk mendoakan jemaat. Mungkin kita katakan, aku ndak kenal loh ambil orang ini. Saya siapa sih orang ini? Saya hanya tahu namanya saja. Ya apa sih wajahnya? Bagaimana sekarang keadaannya? Mungkin kita belum kenal ya, belum tahu wajah orang itu, hanya sekedar tahu namanya. Enggak apa-apa. Kita doakan keluarganya, kita doakan untuk kesehatannya, untuk pertumbuhan imannya. Kita saling memberikan perhatian, kita mendukung dalam doa. Banyak yang dapat kita lakukan dengan tenaga kita, mungkin dengan waktu kita. Kalau kita ada berkat Tuhan, kita berikan juga berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan menolong kita agar makin peduli, memberi perhatian kepada orang lain, tolong menolong, menanggung beban demi kepentingan bersama dan pelayanan daripada gereja. Ada buah yang kita hasilkan. Yang kedua, apa bagian yang dapat dan harus kita kerjakan hidup bersama dalam gereja sebagai keluarga? Yang kedua adalah lakukan bagian kita, lakukan sesuai dengan kemampuan kita, lakukan fungsi kita. Saya membacakan ayat ke-18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Tubuh terdiri dari banyak anggota dengan bentuk yang berbeda-beda, tempatnya juga berbeda-beda. Tiap-tiap anggota tubuh memiliki fungsi atau guna masing-masing. Semuanya berguna, semuanya saling membutuhkan. Tuhan memberikan mata dengan bentuk seperti ini ya. Ada yang sipit, ada yang lebar gitu ya. Tempatnya di depan. Fungsinya untuk melihat. Ya kalau kita kalau kurang penglihatan, kita butuh kacamata seperti saya ini. Ya, kalau kurang jelas penglihatannya, dibantu dengan kacamata untuk lebih jelas. Tuhan memberikan telinga ya dengan bentuknya seperti ini ya, telinga kita masing-masing. Tempatnya di samping dengan fungsinya untuk mendengar. Tuhan memberikan tangan dengan bentuknya pasti lebih besar dari mata kita, dari telinga kita. Letaknya di samping, berfungsi untuk berbagai macam, menulis, bagi ibu-ibu, bekerja di dapur, mengerjakan banyak aktivitas. Katanya dengan satu jari pun kita bisa kemana-mana dengan HP kita ya. Sebagaimana Tuhan memberikan kita tubuh ya dengan banyak anggota. Dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan tempat yang berbeda-beda, dengan fungsinya masing-masing. Maka hidup bersama dalam gereja sebagai keluarga dengan anggota, dengan orang yang berbeda-beda, dengan kemampuannya yang berbeda-beda, dengan fungsinya yang berbeda-beda. Kita semuanya saling membutuhkan. Kita semua berguna seperti anggota tubuh, satu dengan yang lainnya, semuanya saling membutuhkan dan berguna. Dan semua kita juga seperti itu, saling membutuhkan dan semuanya berguna demi kepentingan bersama untuk gereja. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lainnya.
Misalkan kalau mata, aku lebih penting, aku di depan, aku ini melihat, kalau nggak ada aku bagaimana? Tidak ya. Semua kita saling membutuhkan. Tidak ada yang dianggap lebih tinggi dari yang lainnya. Tidak ada yang dianggap lebih rendah dari yang lainnya. Atau kita katakan, kamu ini apa? Kami nggak butuh engkau, kamu nggak bisa apa-apa, nggak ada ya. Semua kita saling membutuhkan dan saling berguna. Contohnya, kita beberapa bulan ini, sementara ini ya, masih melakukan ibadah di rumah. Gereja pada awal-awalnya membagikan lembaran ibadah, dibagikan kepada jemaat. Kemudian melalui rekaman audio, dan akhirnya gereja melakukan rekaman ibadah seperti saat ini. Untuk menghasilkan ibadah online seperti ini, tidak hanya membutuhkan proses yang lama, tetapi juga dibutuhkan keterlibatan banyak orang. Dan dibutuhkan tenaga-tenaga yang mengerti soal teknologi. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah, bisa mengikutinya, dan yang ada kesulitan ibadah online, gereja menyediakan lembaran ibadah dan dibagikan kepada jemaat. Semua ini membutuhkan keterlibatan banyak orang dan dukungan anggota, tenaga, waktu, dana, dan doa. Kita tidak boleh merasa sombong dengan kemampuan kita. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin jalan, enggak ya. Atau jangan menganggap saya nggak bisa apa-apa, saya sudah tua, saya nggak bisa melakukan ini itu. Tuhan memberikan kita kemampuan atau kekuatan yang berbeda-beda. Marilah kita mengerjakan bagian kita. Lakukanlah fungsi kita, lakukanlah itu dengan setia. Tuhan pasti menolong. Ingatlah, seperti anggota tubuh, semuanya berguna, semuanya punya fungsi masing-masing, semuanya saling membutuhkan. Di dalam gereja pun setiap kita berguna. Setiap kita saling membutuhkan. Semua itu kita kerjakan untuk kepentingan bersama, kemajuan gereja, untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong gerejanya, memakai kita menjadi alatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kekuatan dan kemampuan yang Engkau berikan bagi kami. Tolong kami melakukan bagian kami sesuai dengan kemampuan yang Engkau berikan untuk kepentingan bersama dan kemajuan pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan. Pimpin dan berkati keluarga kami, berilah kami anugerah-Mu agar kami dapat menghadapi masa-masa pandemi, baik kami sebagai orang tua maupun anak-anak. Pimpin dan berkati pemerintahan bangsa Indonesia, berikanlah kesatuan hati dalam mengatasi pandemi, dalam masalah radikalisme, dalam pengerjaan vaksin, dan khususnya juga pemulihan ekonomi di bangsa kami. Pimpin dan berkati seluruh pemimpin negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Kami mohon Tuhan mengendalikan seluruh bentuk-bentuk kejahatan yang ada di bangsa kami dan dunia ini. Lindungilah kami, keluarga kami, gereja, dan bangsa kami. Lindungilah kami semua dari semua bara bahaya, pimpin dan sertai
kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Melati yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar, ataupun Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan dan juga membawa lalu memasukkan di dalam kotak yang disediakan di gereja pada saat jam kantor ataupun nanti pada saat ibadah sudah kembali normal. Bapak Ibu Saudara, biarlah seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan, di mana kita diingatkan bahwa panggilan kita sebagai gereja bukan hanya bicara soal gedungnya ya Bapak Ibu Saudara, tetapi juga berbicara tentang setiap kita, yaitu di mana Tuhan memanggil kita untuk kita boleh menjalankan peranan kita di tengah dunia ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita angkat satu pujian, Ku Cinta Gerejaku. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian doksologi, awan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia, kasih yang kekal dari Allah Bapa, keselamatan, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, selamat hari Minggu.